Hai semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-24 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan membahas detail tentang skill ke-10 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure. Skill ke-10 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure adalah Noun Clause Connector or Subject. Apa itu Noun Clause Connector or Subject? Yuk kita simak pembahasannya bareng-bareng. Di video ke-22 dan 23, kita sudah belajar tentang Noun Clause Connectors. Di pembahasan kita kali ini, kita akan melihat sisi lain dari Noun Clause Connectors dalam kalimat bahasa Inggris. Supaya lebih mudah dalam memahami sisi lain Noun Clause Connector, coba kita lihat contoh kalimat ini. I don't know what is in the book. Kalimat ini terbangun oleh dua klausa, yaitu I don't know sebagai klausa pertamanya, atau yang kita sebut sebagai main clause, dengan I sebagai subjeknya dan don't know sebagai verbnya. Sementara, klausa kedua di kalimat ini yaitu what is in the book, yang kita sebut sebagai subclause, dengan what sebagai subjeknya dan is sebagai verb untuk subclause ini. Kedua klausa ini dihubungkan oleh kata what yang berfungsi sebagai noun connector. Jadi, noun clause-nya yang mana di kalimat ini? Iya, betul. Noun clause-nya adalah what is in the book. Dalam kalimat ini, noun clause-nya berfungsi sebagai objek dari kata kerja know. Dari sini, kita bisa lihat bahwa noun connector ini dalam beberapa kasus juga bisa berfungsi sebagai subjek untuk noun clause itu sendiri dalam waktu yang bersamaan. Dan hal ini jelas sering mengecoh kita ketika mengerjakan soal TOEFL bagian structure. Oleh karenanya, kita perlu berhati-hati dengan noun clause connectors ini. Sampai di sini, kita bisa paham bahwa noun clause connector itu ada yang hanya berperan sebagai noun connector saja, dan ada juga yang berperan ganda dalam kalimat, yaitu sebagai konektor dan sekaligus sebagai subjek di noun clause-nya itu sendiri. Paham ya, teman-teman? Dalam kalimat bahasa Inggris, noun clause connector yang juga berfungsi sebagai subjek noun clause itu sendiri, fungsinya sama saja dengan noun clause connector pada umumnya, yaitu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai object of verb atau objek dari sebuah kata kerja. Contohnya, I get what is missing in the class. Di kalimat ini, noun clause-nya adalah what is missing in the class, di mana kata what ini berfungsi sebagai noun connector juga berfungsi sebagai subjek di noun clause ini. Dan noun clause ini berfungsi sebagai objek dari verb atau kata kerja get. Fungsi yang kedua adalah sebagai object of preposition atau objek dari sebuah preposisi. Contohnya, I am concerned about who will do this work. Di kalimat ini, noun clause-nya adalah who will do this work. Noun clause ini berfungsi sebagai objek dari preposisi about, di mana kata who ini berfungsi sebagai noun connector
juga berperan sebagai subjek di noun clause-nya ini. Fungsi yang terakhir adalah sebagai subjek dari sebuah kalimat. Contohnya, whoever is coming to the party must bring a gift. Di kalimat ini, noun clause-nya adalah whoever is coming to the party, dengan whoever sebagai subjek sekaligus sebagai konektor di noun clause ini. Dan noun clause whoever is coming to the party ini adalah subjek dari verb must bring. Dari sini, kita bisa lihat bahwa pada dasarnya noun clause connector yang juga bisa berfungsi sebagai subjek itu sama saja fungsinya seperti noun clause pada umumnya. Supaya kita lebih mudah dalam mengidentifikasi noun clause connector yang juga bisa berfungsi sebagai subjek di noun clause-nya, berikut adalah beberapa konektor penandanya. Yang pertama, ada who atau siapa. Contohnya, I know who does this project. Saya tahu siapa yang melakukan proyek ini. Kedua, ada konektor what atau apa. Contohnya, what happened to me was great. Apa yang terjadi padaku itu menyenangkan. Ketiga, ada konektor which atau yang mana. Contohnya, we choose which is the best to buy. Kami memilih yang terbaik untuk dibeli. Yang keempat, ada konektor whoever atau siapapun. Contohnya, whoever has money may apply this competition. Siapapun yang punya uang boleh mendaftar perlombaan ini. Berikutnya ada konektor whatever atau apapun. Contohnya, we will buy whatever is made in Indonesia. Kami akan membeli apapun yang terbuat di Indonesia. Dan yang terakhir ada konektor whichever, artinya apapun atau manapun. Contohnya, whichever is not good in this controlling phase will not be sold. Apapun yang tidak baik di tahap controlling ini tidak akan dijual. Jadi, kalau teman-teman menjumpai konektor who, what, which, whoever, whatever, dan whichever, maka bisa dipastikan konektor ini berperan ganda di noun clause, yaitu sebagai konektor sekaligus sebagai subjek noun clause-nya. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang noun clause connector yang juga bisa berfungsi sebagai subjek, mari kita kerjakan contoh soal TOEFL berikut. Bla 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 was on television made me angry. Di contoh ini ada dua verb, yaitu was dan made. Masing-masing verb ini membutuhkan subjek. Pilihan A dan B salah karena it dan the story ini hanya terdiri dari satu subjek. Sementara kita kan butuhnya dua subjek. Nah, opsi D pun salah karena when bukan subjek, melainkan adverb time connector. Jadi, jawaban yang paling benar adalah opsi C, yaitu what. Sehingga bunyi kalimat lengkapnya adalah what was on television made me angry. Dalam kalimat ini, what adalah subjek untuk verb was dan what was on television adalah subjek untuk verb made. Bisa dipahami ya, teman-teman? Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan kita tentang noun clause connectors or subject.
Untuk mempertajam pemahaman teman-teman tentang noun clause connectors yang juga bisa berfungsi sebagai subjek, saya sangat sarankan teman-teman untuk mengerjakan soal latihan tentang noun clause connectors or subject di video selanjutnya, yaitu video 25. Di situ teman-teman akan menjumpai sejumlah latihan soal tentang noun clause connectors or subject beserta dengan pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat and see you in the next video.